Baik, selamat sore teman-teman trader semuanya. Kembali lagi bertemu bersama saya Irsan Perdana Putra dari PT Global Capital Investama Berjangka. Dan untuk program sore hari ini kita menyambung edukasi pada minggu yang lalu ya tentang candlestick, teman-teman. Sebelum kita mulai ke pembahasan di part kedua ini, saya ingin sapa dulu untuk teman-teman yang sudah hadir pada Zoom kita ya sore hari ini. Selamat sore untuk Pak Ato, Pak Haryogi, kemudian ada juga Bu Vera, ada Pak Ekman ya, Pak Yogi, dan semua teman-teman yang sudah hadir dan juga mungkin menyaksikan lewat YouTube. Saya doakan teman-teman pada sore hari ini dalam keadaan yang sehat. Oke teman-teman, untuk sore hari ini pembahasan kita adalah menyambung pembelajaran atau pembahasan kita di minggu yang lalu tentang candlestick, di mana pada minggu yang lalu kita udah belajar tentang sejarah candlestick, ya siapa penemunya ya. Sedikit saya mengulas bahwa penemunya adalah Munai Sauma, seorang pedagang beras ya yang sukses di zamannya, yaitu di abad ke-17 atau di tahun 1700-an, dan beliau ini menciptakan candlestick yang dipakai oleh para trader sampai dengan saat ini. Dan kemarin juga udah kita bahas kenapa candlestick bisa terbentuk. Ada yang berwarna hijau atau bullish candlestick, dan juga ada yang berwarna merah atau bearish candlestick. Nah, dua bentuk ini terbentuk karena harga penutupan, di mana jika harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan, maka akan terbentuk bullish candlestick atau candlestick yang berwarna hijau. Dan sebaliknya juga, jika penutupan lebih rendah daripada harga pembukaan, maka candlestick yang akan terbentuk adalah candlestick bearish atau candlestick berwarna merah. Dan ada dua komponen yang terdapat pada candlestick. Ada sumbu, ini adalah historical harga tertinggi dan terendahnya, di mana kalau kita melihat sumbu atas adalah historical harga tertinggi, dan sumbu bawah merupakan historical harga terendah pada suatu produk di periode tertentu. Itu jadi komponennya, dan juga kenapa candlestick bisa terbentuk bullish dan bearish ya. Dan seperti yang kita bahas kemarin, bahwa fungsi dari candlestick ini adalah untuk mengetahui kekuatan dari para pelaku pasar, baik itu buyer ataupun seller. Jadi kalau teman-teman lihat ada candlestick yang berwarna hijau, itu artinya buyer sedang mendominasi pasar. Semakin besar bodinya, maka semakin besar juga dominasi buyer pada suatu produk ya atau suatu harga. Dan jika candlestick semakin kecil, itu juga menandakan bahwa dominasi buyer juga kecil ya pada suatu produk di periode tertentu. Dan sebaliknya, jika teman-teman melihat candlestick berwarna merah dengan bodi yang besar atau panjang, itu artinya seller yang sedang mendominasi pasar. Semakin besar bodi, semakin besar juga dominasi seller, dan semakin kecil bodi itu artinya juga tekanan seller atau dominasi seller semakin kecil juga di suatu produk pada periode tertentu. Dan nah kemarin kita udah ngebahas tentang 3 bentuk ya candlestick. Kemarin kalau teman-teman ingat ada Marubozu ya, candlestick yang kita lihat panjang bodinya, tidak ada sumbu atas dan sumbu bawah ya, atau candlestick kita bilang kepala botak ya dalam bahasa Jepang, Marubozu itu. Dan yang kedua kita belajar kemarin tentang candlestick spinning top dan satu lagi long candle. Nah sebenarnya teman-teman, kalau kita ngebahas tentang candlestick itu ada beberapa pola, ada 3 pola ya, atau ada 3 jenis kelompok pada pola candlestick. Yang pertama adalah candlestick single atau candlestick yang terdiri hanya satu candlestick sebagai konfirmasi harga. Yang kedua adalah candlestick dual candlestick atau candlestick yang terbentuk dari 2 candlestick yang akan mengkonfirmasi pergerakan harga selanjutnya. Dan yang ketiga adalah triple candlestick. Ini adalah konfirmasi harga dari 3 candlestick ya. Nah, yang kemarin kita bahas Marubozu, long candle, spinning top itu merupakan single candlestick ya. Jadi konfirmasi pergerakan harga itu hanya didasari dengan satu candlestick. Nah, hari ini kita akan belajar teman-teman tentang pola dual candlestick atau konfirmasi pergerakan harga dari 2 candlestick ya. Sebelum kita masuk ke dual pola candlestick, kita review dulu sedikit ya untuk single candlestick atau pola satu candlestick ini ya. Kemarin kita udah ngebahas tentang Marubozu, teman-teman
teman-teman. Marubozu adalah kepala botak dalam bahasa Jepang ya. Bentuknya seperti ini. Candlestick hijau atau bullish Marubozu adalah candlestick dominasi buyer, dan candlestick bearish yang berwarna merah dengan body yang tinggi tanpa sumbu atas sumbu bawah ini adalah bearish Marubozu ya. Nah, kedua candlestick ini menandakan dominasi pelaku pasar. Kalau warna hijau artinya dominasi buyer yang sedang terjadi di pasar. Dan jika berwarna merah adalah dominasi seller. Nah, biasanya teman-teman, candlestick ini menandakan, jika candlestick ini muncul, ini menandakan bahwa pelaku pasar yang mempunyai dana yang besar, bisa kita bilang boys ya, atau bandar, apapun itu, ini sedang masuk pasar ya. Jadi kalau kita melihat candlestick dengan body yang besar seperti ini, kita bisa tahu bahwa big boys-nya sedang masuk pasar nih. Nah, biasanya trader retail itu hanya mengikuti ya, dari konfirmasi dari candlestick ini. Kalau candlestick hijau seperti ini yang muncul, ini biasanya menandakan penerusan pergerakan tren harga. Jadi kalau ada pergerakan harga trennya naik, kemudian kita lihat ada candlestick dengan body yang besar seperti ini ya, ini menandakan bahwa penguatan tren akan berlanjut atau pergerakan harga akan melanjutkan kenaikan. Nah, jika kita menemukan candlestick ini, kita sebagai trader bisa mengikuti pergerakan harga atau kita bisa masuk pasar dengan mengambil posisi buy. Karena biasanya pergerakan harga itu melanjutkan kenaikan jika candlestick bullish Marubozu ini muncul. Dan juga sebaliknya, jika candlestick bearish Marubozu yang muncul, ini menandakan bahwa banyak seller yang masuk pasar. Ya, banyak pelaku pasar dengan jumlah uang yang besar itu menarik dananya atau menjual produk yang udah dia beli. Nah, biasanya juga setelah candlestick ini muncul akan diikuti dengan candlestick penurunan selanjutnya, karena sebagian besar trader retail itu akan follow the trend atau ngikutin para big boys tadi ya. Nah, itu yang pertama, candlestick Marubozu. Yang kedua, kemarin kita udah ngebahas juga long candle. Long candle ini juga sama, ini adalah candlestick konfirmasi penerusan arah harga ya. Jadi kalau candlenya muncul dalam tren kenaikan, biasanya tren harga akan berlanjut naik. Atau kalau kita melihat nanti candlestick merah yang muncul, ini artinya penurunan akan berlanjut gitu ya. Nah, ciri dari long candle ini kurang lebih sama seperti Marubozu tadi, hanya bedanya adalah long candle memiliki sumbu atas dan sumbu bawah ya. Tapi tidak akan terlalu panjang. Jadi sedikit aja ada rambut di atas atau di bawah. Nah, itu namanya long candle. Yang warna hijau adalah bullish long candlestick, dan yang warna merah adalah bearish long candlestick ya. Ini juga sama, ini menandakan dominasi para buyer dan seller di pasar. Nah, konfirmasinya ketika candlestick ini muncul, kita bisa ikut masuk pasar setelah periode selanjutnya. Seperti contoh di sini ada candlestick long bullish, ya, kemudian candlestick selanjutnya ini sebagai konfirmasi kita bisa mengikuti untuk masuk pasar ya, ambil posisi buy. Sama-sama seperti Marubozu tadi, long candle juga sebagai konfirmasi penerusan arah harga. Yang ketiga, kita kemarin ngebahas tentang spinning top. Nah, spinning top ini cirinya bodinya yang kecil, tapi sumbu atas dan sumbu bawah ini panjang. Nah, spinning top ini menggambarkan atau memberikan informasi kepada kita bahwa di pasar terjadi keraguan antara buyer dan seller. Ya. Jadi kalau candlestick bullish spinning top ini muncul, ini menandakan bahwa buyernya sudah mulai melemah. Apalagi kalau munculnya di harga yang sudah tinggi, ya. Itu artinya juga buyer udah takut untuk membeli karena harga sudah tinggi. Atau juga informasi selanjutnya adalah seller yang sudah masuk ke pasar, makanya body dari candlestick spinning top ini kecil ya. Nah, satu lagi adalah bearish spinning top. Bearish spinning top ini juga sama ya, konfirmasinya ya, informasi yang kita bisa dapatkan dari candlestick ini adalah bahwa seller sudah mulai melemah ya. Apalagi jika candlestick ini muncul pada tren penurunan, di akhir tren penurunan. Ini menginformasikan bahwa seller sudah mulai melemah dan ada tekanan atau rejection dari para buyer, sehingga body dari candlestick merah ini bentuknya kecil. Itu ya, spinning top ini menandakan keraguan di pasar. Tinggal kita harus menunggu konfirmasi candlestick selanjutnya. Ya, untuk kita tahu apakah pergerakan harga akan berbalik arah atau bahkan
melanjutkan kenaikan. Nah, biasanya spinning top ini adalah konfirmasi candlestick pembalikan arah, teman-teman ya. Kalau Marubozu dan long candle itu konfirmasi penerusan arah harga. Tapi kalau spinning top ini adalah konfirmasi pembalikan arah harga. Ya, teman-teman harus tahu dulu bahwa candlestick itu ada dua fungsinya. Pertama, informasi untuk penerusan arah harga. Yang kedua adalah pembalikan arah harga. Ya. Nah, ini termasuk pembalikan arah harga. Nah, ini ada contohnya ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan harga turun ya, kemudian terjadi konsolidasi di support harga dan muncul spinning top. Spinning top ini tidak harus berwarna merah atau hijau ya. Yang penting bodinya kecil dan sumbu atas dan bawahnya panjang. Itu sudah disebut spinning top ya. Nah, jika munculnya di akhir tren penurunan atau di area support, ini menandakan bahwa pergerakan harga udah mencapai titik terendahnya dan berpotensi untuk pergerakan harga selanjutnya melanjutkan kenaikan. Nah, ini untuk spinning top yang berada pada support harga. Dan ini juga yang kedua adalah spinning top yang berada pada harga tinggi atau pada resistance. Kalau teman-teman lihat nanti ada candlestick dengan bodi yang kecil, sumbu atas, sumbu bawah yang panjang. Ini menandakan atau menginformasikan kepada kita area tersebut atau resisten tersebut merupakan resisten yang cukup signifikan karena di area tersebut terjadi rejeksi daripada para seller ya. Sehingga kalau kita lihat konfirmasi candle selanjutnya adalah candlestick bearish ya, kita bisa masuk pasar juga ketika melihat kemunculan candlestick bearish ini. Itu teman-teman ya untuk spinning top. Selanjutnya sebagai tambahan ya untuk pola single candlestick adalah hammer dan hedging man. Nah, hammer ini bentuknya seperti palu ya. Kalau kita lihat seperti palu, di mana body candlestick ini tidak ada sumbu atas, namun di bawah ini sumbunya panjang. Jadi kalau teman-teman lihat nanti ada body yang seperti ini, bentuknya seperti martil ya, seperti hammer ini, teman-teman bisa lihat ini adalah konfirmasi pembalikan arah juga. Jadi kalau candlestick ini munculnya di bawah namanya hammer, tapi kalau candlestick ini munculnya di atas namanya hedging man. Lagi ya, jadi kalau candlestick ini muncul di support harga namanya hammer teman-teman ya. Ini konfirmasi pembalikan arah atau harga selanjutnya berpotensi untuk naik. Namun kalau candlestick ini muncul di atas di harga tinggi ya, seperti ini warnanya merah ya, bodinya di atas kemudian sumbu bawahnya panjang, ini namanya hedging man. Ini konfirmasi bahwa pergerakan harga berpotensi untuk berbalik arah atau akan turun. Ini konfirmasinya. Nah, contoh seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Jadi ketika tren penurunan kemudian di harga bawah atau di support harga, teman-teman menemukan candle hammer ini, ya, candlestick berwarna hijau dengan sumbu yang panjang ke bawah, ini bisa kita ambil informasinya bahwa di sini terjadi rejeksi dari para buyer. Sehingga untuk pergerakan selanjutnya ini berpotensi untuk mengangkat pergerakan harga. Jadi hammer ini adalah konfirmasi pembalikan arah harga. Dari sebelumnya tren penurunan akan berubah menjadi kenaikan harga. Itu bisa koreksi atau bahkan harga berbalik tren. Nah, jika munculnya di atas, di area resisten namanya hedging man. Bentuknya sama seperti martil juga, namun bedanya berwarna merah dan munculnya di atas. Ini juga kita bisa mengambil informasi bahwa di sini terjadi tekanan dari para seller, sehingga berpotensi untuk membuat pergerakan harga selanjutnya itu turun ya. Turun bisa koreksi atau bahkan berbalik arah. Ya, jadi ini hedging man ini adalah sinyal dari bearish ya, bearish tren penurunan. Nah, gitu ya, ini untuk pola satu candlestick. Jadi ada 4 yang sudah kita bahas. Pertama Marubozu dan long candle untuk pola konfirmasi penerusan arah harga atau penerusan tren. Ketiga dan keempat, yang ketiga adalah spinning top dan hammer ini adalah konfirmasi pembalikan arah harga. Ya, itu untuk pola satu candlestick. Oke, ada satu lagi ya. Ini ada inverted hammer dan shooting star. Ya, ini sebenarnya kebalikan dari hammer tadi.
Kalau tadi bodinya di atas, sumbu panjangnya di bawah, tapi kalau inverted ini kebalikannya. Bodinya di bawah, ya, sumbu atasnya yang panjang. Teman-teman. Nah, ini juga sebenarnya sama ya. Kalau candlestick seperti ini muncul di harga-harga rendah atau di support harga, ini menandakan juga bahwa buyernya udah mulai masuk atau tekanan seller udah mulai melemah. Ini merupakan candlestick konfirmasi pembalikan arah juga, sama seperti hammer tadi, teman-teman. Jadi kalau munculnya di bawah, di akhir tren penurunan, muncul candlestick inverted hammer ini, artinya untuk periode selanjutnya ada potensi untuk pergerakan harga berbalik arah. Artinya pergerakan harga selanjutnya berpotensi untuk naik. Dan jika munculnya di atas, ya, ini warnanya merah, kemudian body fullnya ada di bawah, namun kecil ya, dan sumbu atasnya panjang, ini namanya candlestick shooting star. Ini juga menjadi konfirmasi bahwa pergerakan harga akan berbalik arah. Dari sebelumnya tren kenaikan, muncul candlestick ini. Nah, konfirmasi selanjutnya kita akan bisa lihat pergerakan harga yang turun ya. Jadi juga ini adalah sinyal bearish trend. Contoh seperti ini ya, sama teman-teman. Jadi kalau kita melihat ada support harga, kemudian muncul candlestick inverted hammer ini artinya harga rendah ini menjadi support yang cukup signifikan ya, dan teman-teman bisa lihat pergerakan harga selanjutnya berbalik arah ya. Sebelumnya turun menjadi naik. Dan jika di atas ya, namanya shooting star, sebelumnya adalah tren kenaikan, muncul seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat candlestick dengan body yang kecil di bawah dengan sumbu atas yang panjang. Pergerakan harga selanjutnya ini mengalami penurunan. Nah, jadi sama, ini adalah konfirmasi pembalikan arah juga. Ada pertanyaan juga, ini seberapa signifikan harus kita ketahui sumbunya? Karena kan ada banyak macam-macam sumbu nih, ini juga ada sumbu gitu kan. Nah, sumbu yang terkonfirmasi berbentuk hammer itu harus 2 kali atau lebih panjang daripada bodinya. Ya, teman-teman bisa lihat ya, contoh yang shooting star ini bodinya. Nah, sumbunya ini harus 2 kali atau lebih dari 2 kali body dari shooting star ini, panjangnya. Ya. Semakin panjang, semakin valid bahwa terjadi rejection dari seller. Semakin panjang, semakin bagus. Ini sama juga ya, yang di bawah inverted hammer, ini kalau kita lihat sumbunya harus 2 kali atau lebih dari 2 kali body dari inverted hammer ini. Ini terkonfirmasi merupakan pola inverted hammer. Itu teman-teman ya untuk pola single candlestick. Dan selanjutnya adalah pola dual candlestick. Kalau kita ngomongin pola dual candlestick, artinya harus ada konfirmasi dari 2 candlestick untuk kita melihat pergerakan harga selanjutnya. Dan biasanya pola dual candlestick ini adalah pola pembalikan arah juga. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama dan yang paling efektif ya jika muncul, ini namanya engulfing. Pola candlestick engulfing. Nah, engulfing ini teman-teman bentuknya seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat. Ada bullish engulfing, ada bearish engulfing. Bullish engulfing itu ditandai jika dengan candlestick yang berwarna hijau yang lebih tinggi daripada candlestick bearish sebelumnya. So, kalau teman-teman lihat ada tren penurunan harga, kemudian di akhir tren penurunan muncul candlestick hijau ya, dengan body yang tinggi, yang minimal harus lebih tinggi daripada candlestick bearish sebelumnya. Dan tutup di atas, ini namanya bullish engulfing. Nah, ini menjadi konfirmasi bahwa harga akan berbalik arah. Jadi kalau sebelumnya turun, muncul candlestick bullish engulfing ini berpotensi besar bahwa harga selanjutnya akan berbalik arah atau akan naik. Ya. Nah, jadi informasi yang ideal jika candlestick ini muncul di support harga ya, atau di harga rendah, teman-teman. Dan yang kedua adalah bearish engulfing. Nah, bearish engulfing ini bentuknya adalah candlestick bearish atau merah itu yang lebih panjang daripada candlestick bullish sebelumnya. Jadi kalau teman-teman lihat ada tren kenaikan, ya kemudian muncul bearish engulfing, nah ini pertanda bahwa pergerakan harga akan terkoreksi atau berbalik arah. Ya.
Bentuknya sekali lagi candlestick merah yang lebih rendah ya, atau lebih tinggi atau lebih rendah lah ini ya, daripada candlestick bullish sebelumnya. Harus tutup di bawah harga pembukaan candlestick sebelumnya. Itu namanya bearish engulfing, konfirmasi dari pembalikan arah harga. Nah, kalau kita mengambil informasi yang pertama, bullish engulfing ini munculannya ini menginformasikan bahwa buyer dengan jumlah yang besar ya, atau demand dengan jumlah yang besar sedang masuk pasar ya, sehingga berpotensi untuk membuat harga di periode selanjutnya naik. Dan jika candlestick bearish engulfing ini muncul, ini menginformasikan kepada kita bahwa banyak pelaku pasar yang menjual barangnya atau banyak supply yang terjadi di pasar, sehingga membuat pergerakan harga itu turun, dan biasanya akan diikuti oleh penurunan harga di periode selanjutnya. Seperti itu. Ini contohnya ya. Oke, ini contohnya untuk bullish engulfing. Kalau teman-teman lihat, sebelumnya ini pergerakan harga ini dalam tren penurunan. Kemudian di akhir tren penurunan, teman-teman lihat ada candlestick hijau yang bodinya lebih tinggi daripada candlestick merah atau candlestick bearish sebelumnya. Ini namanya bullish engulfing. Nah, informasi yang kita dapatkan adalah ini akan terjadi pembalikan arah harga, teman-teman ya. Yang memang 90% memang informasi yang diberikan ini cukup akurat. 90% saya bilang akurasinya untuk candlestick engulfing ini. Jadi kalau candlestick engulfing ini muncul, pergerakan harga akan berbalik arah. Nah, seperti ini contohnya. Jadi muncul bullish engulfing dan pergerakan harga selanjutnya naik ya, berbalik arah. Yang sebelumnya trennya turun, jadi trennya naik. Nanti ada strategi tradingnya ya, teman-teman bisa entry ketika candlestick berganti ya, dan stop loss teman-teman atur di bawah sedikit dari harga terendah dari bullish engulfing, dan taking profit teman-teman bisa cari area resisten terdekat. Itu strategi tradingnya, tapi nanti kita akan bahas untuk strategi tradingnya pada implementasi di MetaTrader ya. Ini kita belajar dulu tentang pola-polanya ya. Nah, ini untuk bullish engulfing. Yang kedua adalah bearish engulfing ya. Bearish engulfing itu biasanya muncul pada akhir tren kenaikan. Kalau teman-teman lihat nanti ada pergerakan harga naik, trennya naik, kemudian di harga tinggi, di harga atas atau di harga yang mendekati resisten, ini muncul candlestick bearish ya, candlestick merah yang bodinya itu lebih rendah daripada candlestick bullish sebelumnya atau candlestick hijau sebelumnya. Ini terkonfirmasi adalah candlestick bearish engulfing yang terbentuk ya, dan berpotensi untuk membuat pergerakan harga selanjutnya itu adalah berbalik arah. Yang sebelumnya adalah naik ya, berubah menjadi tren penurunan. Nah, memang yang ideal candlestick engulfing ini teman-teman munculnya pada area resisten atau support harga. Itu paling ideal, paling bagus. 95% pergerakan harga akan berbalik jika munculnya pada area support dan resisten. Makanya setelah kita belajar tentang pola-pola candlestick, teman-teman juga harus menguasai support dan resisten harga ya, agar tahu di mana area pembelian dan penjualan terbaik. Ditambah dengan konfirmasi candlestick itu akan menjadi powerful sekali. Ya, untuk strategi tradingnya ya, ini kalau kita melihat ada kemunculan bearish engulfing di area resisten, teman-teman bisa ambil posisi sell pada periode selanjutnya, di candlestick selanjutnya, dengan stop loss sedikit di atas dari candlestick bearish tadi, bearish engulfing tadi, dan taking profit teman-teman bisa terapkan di area support terdekatnya. Nah, itu untuk strategi tradingnya ya. Ya, mungkin saya buka sesi tanya jawab dulu untuk pola candlestick pola dual candlestick ini. Yang pertama ya, untuk engulfing, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Sebelum saya lanjut ke pola yang kedua ya, dari dual candlestick ini, silakan. Ya, cukup jelas ya teman-teman. Untuk engulfing, teman-teman cukup ingat bentuknya saja. Kalau namanya belum ingat nggak apa-apa, yang penting bentuknya dan artinya teman-teman paham gitu ya. Oke, untuk pola dual candlestick selanjutnya adalah harami. Harami ini dalam bahasa Jepang adalah amil ya.
memang bentuknya ini seperti candlestick yang hamil. Ini kebalikan dari engulfing tadi. Kalau engulfing kan kita lihat candlestick yang panjang itu muncul setelah candlestick yang pendek. Namun ini candlestick haram ini muncul setelah candlestick panjang. Jadi kalau ada pergerakan harga yang signifikan turun atau candlestick yang cukup signifikan turun, muncul candlestick yang kecil seperti ini berada di tengah-tengah antara candlestick yang panjang, ini namanya bullish harami. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Ekman ya. Yang tadi ya, untuk time frame, ini time frame bebas Pak ya. Jadi kalau kita belajar candlestick ini semua time frame bisa digunakan, tergantung strategi tradingnya. Kalau tradingnya adalah scalping, strateginya ya tentu di time frame yang kecil, di bawah 30 menit. Semua time frame bisa. Dan kalau tradingnya harian, ya teman-teman bisa lihat di candlestick 1 jam ataupun 4 jam. Tapi kalau untuk yang jangka panjang, ya teman-teman bisa lihat konfirmasinya pada time frame 1 hari, ya, daily time frame. Itu ya Pak Ekman ya. Jadi tergantung dari strategi tradingnya. Semua time frame bisa dilihat ya, konfirmasi dari candlestick. Itu Pak Ekman ya. Baik, sama-sama. Lanjut ya ke harami. Jadi bullish harami ini muncul bentuknya seperti ini. Jadi sebelumnya ada candlestick yang panjang berwarna merah dari dalam tren penurunan teman-teman ya. Dan selanjutnya ada candlestick hijau yang berada di antara dari tinggi candlestick bearish ini. Dan bentuknya kecil, candlesticknya kecil. Seperti candlestick yang sedang hamil. Nah ini juga jadi konfirmasi bahwa pergerakan harga akan berbalik arah, teman-teman. Nah, sebelumnya tren penurunan akan berganti tren menjadi tren kenaikan. Atau akan terjadi koreksi positif pada harga. Yang pasti setelah munculnya bullish harami ini, pergerakan harga akan naik. Yang pertama, teman-teman ingat aja bentuknya ya. Nggak usah diingat namanya. Kemudian yang kedua adalah candlestick bearish harami. Nah ini biasanya juga muncul di akhir dari tren kenaikan. Jadi kalau teman-teman lihat ada candlestick yang panjang berwarna hijau pada tren kenaikan, dan periode selanjutnya muncul candlestick merah di antara tinggi dari candlestick hijau ini namanya bearish harami ya. Sama seperti candlestick yang sedang hamil juga, namun bedanya ini berwarna merah pada tren kenaikan. Biasanya setelah muncul candlestick ini, pergerakan harga selanjutnya akan berbalik arah. Bisa terkoreksi, ya, atau berbalik menjadi tren penurunan. Gitu ya. Oke ya, jadi ini kalau simpelnya sih kebalikan dari engulfing tadi. Tapi fungsinya sama, kedua pola candlestick tadi adalah pola pembalikan arah harga. Dan contohnya seperti ini ya. Ya, kalau teman-teman lihat nanti ada pergerakan harga yang turun ya atau tren dalam penurunan dan muncul di akhir dari tren penurunan ada candlestick yang panjang, namun setelah candlestick panjang ini ada muncul candlestick hijau nih di antara dari tinggi candlestick ini yang bodinya kecil. Nah, ini namanya bullish harami ya, yang menandakan bahwa pergerakan harga sudah mencapai titik terendahnya dan berpotensi untuk pergerakan harga berbalik arah. Dan teman-teman bisa lihat setelah muncul candlestick bullish harami ini, pergerakan harga melanjutkan kenaikan. Untuk strategi trading, ya teman-teman nanti bisa pasang posisi buy ya, ketika berganti candlestick setelah candlestick kecil ini ya, atau candlestick ketiga, teman-teman bisa entry buy dengan stop loss sedikit di bawah dari harga terendah pada candlestick merah. Dan untuk taking profit, teman-teman bisa tetapkan di area resisten terdekat. Ini untuk bullish harami. Seperti ini bentuknya. Selanjutnya adalah bearish harami. Nah, bearish harami ini muncul di akhir tren kenaikan. Saya perbesar ya, sorry. Ya. Seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada tren kenaikan, kemudian ada candlestick hijau dengan bodi yang panjang, sumbu yang panjang ataupun tidak, namun selanjutnya ada candlestick yang berwarna merah. Namun bodinya kecil di antara candlestick yang berwarna hijau tadi. Ini namanya bearish harami. Nah, ini mengkonfirmasi bahwa pergerakan harga sudah mencapai titik tertinggi dan berpotensi untuk membuat pergerakan harga di periode selanjutnya itu mengalami pembalikan arah atau penurunan.
Jadi strategi tradingnya teman-teman bisa ambil posisi sell ketika muncul candlestick yang ketiga ini. Dengan stop loss teman-teman bisa tetapkan di atas harga tertinggi pada candlestick bullish ya. Dan taking profit teman-teman bisa tetapkan di area support terdekatnya. Nah, ini bearish harami. Kebalikan dari engulfing ya bentuknya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan untuk bullish dan bearish harami? Ya, kita OP pada candlestick yang ketiga, Pak. Benar. Sama seperti engulfing tadi, kita open posisinya pada candlestick yang ketiga ya. Jadi candlestick yang pertama dan kedua itu sebagai konfirmasi. Candlestick ketiga adalah open posisinya. Seperti itu, Pak Haryogi. Kalau polanya cuma pola satu candlestick yang kedua kita bisa entry. Tapi kalau pola dual candlestick, berarti kita harus menunggu konfirmasi dari dua candlestick dulu. Ya. Candlestick yang ketiga baru kita entry. Gitu. Gitu ya, Pak Haryogi, cukup jelas, Pak? Oke, Pak. Baik. Selanjutnya kita akan lanjut ke pola tweezer ya. Nah, ini juga candlestick yang cukup sering muncul ya. Ini merupakan candlestick sama. Ketiga candlestick tadi adalah candlestick pembalikan arah semua ya. Jadi kalau tweezer ini adalah candlestick yang kembar. Candlestick yang kembar artinya biasanya bodinya itu tingginya sama. Seperti ini. Jadi kalau kita melihat ada tren penurunan, kemudian muncul candlestick merah dengan bodi yang panjang, dan selanjutnya diikuti dengan candlestick yang hijau dengan bodi yang juga panjang atau tinggi ya. Yang tingginya tuh hampir mirip. Nah, ini namanya tweezer. Jadi ini adalah konfirmasi pembalikan arah. Atau kalau kita ambil informasi di pasar bahwa di situ terjadi rejeksi atau pembelian dari para buyer atau demand-nya banyak tuh di area tersebut. Makanya muncul candlestick bullish dan volumenya juga besar. Mirip ya candlestick-nya. Dan setelah muncul candlestick ini biasanya candlestick selanjutnya akan berbalik arah ya, teman-teman. Bisa terkoreksi positif ataupun tren berubah menjadi tren kenaikan. Di tweezer itu lebih gampang sih kita ingetnya ya. Ini kembar, candlestick kembar. Kalau pergerakan harga sebelumnya turun atau tren dalam penurunan, muncul candlestick ya, hijau ini namanya bullish tweezer ya. Namun jika tren pada kenaikan sebelumnya dan muncul candlestick merah ya dengan bodi yang sama panjang dengan candlestick sebelumnya, ini namanya bearish tweezer. Ya, keduanya sama-sama mengkonfirmasi bahwa pergerakan harga akan berbalik arah. Nah, ini adalah contoh kemunculan dari tweezer bottom ya atau bullish tweezer ya. Jadi sebelumnya pergerakan harga alami penurunan dan di akhir pada tren penurunan teman-teman bisa lihat candlestick hijau ini bodinya sama, hampir sama tinggi dengan candlestick bearish sebelumnya. Ini bisa dibilang bullish tweezer atau tweezer bottom. Jadi kembarnya itu berada di area bawah ya. Ini mengkonfirmasi bahwa pergerakan harga selanjutnya akan berbalik arah. Dan jika muncul di atas, ini namanya bearish tweezer atau tweezer top. Di candlestick yang kembar yang berada di atas. Ya, ini juga mengkonfirmasi bahwa pergerakan harga sudah mencapai titik tertinggi dan berpotensi untuk periode selanjutnya pergerakan harga berbalik arah atau mengalami penurunan. Jadi strategi tradingnya sama ya, kita bisa open posisi pada candlestick yang ketiga. Dengan stop loss nanti kita bisa pasang di atas, sedikit di atas dari harga tertinggi pada dua candlestick sebelumnya. Dan taking profit, ya teman-teman bisa cari untuk area support terdekatnya. Seperti ini juga ya, ini juga muncul bullish tweezer ya di bawah. Ini juga konfirmasi pembalikan arah.
Oke teman-teman, untuk quizzer tidak ada pertanyaan? Ini cukup mudah ya, mudah diingat ya, karena bentuknya sama dan terbentuknya di akhir dari tren, bisa tren penurunan ataupun dari akhir tren kenaikan. Sama, quizzer ini juga konfirmasi adalah pembalikan arah harga. Oke, dan yang selanjutnya, atau yang terakhir ya teman-teman ya, untuk dual pola candlestick ini adalah candlestick dark cold cover ya, dan pricing line. Ini agak sulit ya kalau kita melihat gambarnya, tapi teman-teman harus paham. Jadi kalau sebelumnya teman-teman lihat ada tren kenaikan harga dan muncul candlestick seperti ini ya, candlestick yang merah dengan body yang panjang, namun open posisinya itu harus lebih tinggi daripada penutupan candlestick sebelumnya. Jadi kalau kita ngelihat candlestick ini tutupnya di sini ya, di level ini, namun open posisi dia ada gap nih, ada gap, open posisi langsung di atas. Namun tutup candlesticknya ini di bawah harga pembukaan dari bullish candlestick ini. Jadi setelah terjadi gap, ini gapnya ditutup, bahkan tutupnya lebih rendah daripada area gap. Ini namanya dark cold cover ya. Ini menjadi konfirmasi bahwa pergerakan harga selanjutnya akan mengalami penurunan. Bentuknya sekali lagi seperti ini ya. Teman-teman harus ingat nanti terjadi gap antara harga pembukaan dan penutupan ya. Jadi pembukaan itu harus lebih tinggi daripada penutupan candlestick sebelumnya. Namanya dark cold cover. Candlestick pembalikan arah ya. Idealnya muncul di resisten ya, atau di harga tinggi. Dan yang kedua adalah pricing line. Ya, pricing line juga kebalikannya ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada tren penurunan, kemudian di akhir tren penurunan ini kita bisa lihat tutup candlestick bearish di level ini. Namun ketika open itu tutupnya bukanya lebih rendah, pembukaan lebih rendah daripada penutupan candlestick sebelumnya. Dan penutupan dari candlestick bullish ini di atas ya, atau melebihi dari gap ya. Nah seperti ini. Jadi kalau kita lihat gapnya di sini antara ini dan ini gap ya. Kemudian candlestick ditutup di atas dari gap dan bodinya penuh ya, itu namanya pricing line. Ini juga sama konfirmasi pembalikan arah harga. Yang sebelumnya harga turun dan muncul candlestick pricing line ini berpotensi untuk membuat harga berbalik arah atau harga akan naik ya. Contoh ya teman-teman, contoh dari dark cold cover. Tren sebelumnya mengalami kenaikan ya, kemudian muncul candlestick berwarna merah yang pembukaannya sedikit lebih tinggi daripada penutupan candlestick sebelumnya. Dan penutupan dari candlestick bearish ini menutupi gap sebelumnya atau di antara dari candlestick bullish ini. Namanya dark cold cover sebagai konfirmasi bahwa tren akan berbalik atau akan terjadi koreksi harga. Nah, di candlestick yang ketiga ini teman-teman bisa entry untuk posisi sell ya. Stop loss tentu saja teman-teman atur di atas harga tertingginya, dan taking profit teman-teman bisa cari area support terdekat. Nah, ini ada ciri-cirinya, teman-teman bisa screenshot ya. Memang agak sulit dihafal ya untuk dark cold cover dan pricing line ini, beda seperti tweezer dan engulfing tadi ya. Ini lebih rumit ya. Jadi teman-teman bisa screenshot atau bisa catat ini untuk ciri-ciri candlestick dark cold cover dan pricing line. Untuk pricing line ini juga ya seperti ini. Jadi sebelumnya ada tren penurunan, kemudian di akhir tren penurunan atau di area support teman-teman akan lihat ada pergerakan, ada candlestick bullish yang terbentuk, yang opennya ini lebih rendah daripada penutupan dari candlestick bearish. Ada bearish, candlestick bearish, dan candlestick selanjutnya dibuka lebih rendah daripada penutupan candlestick bearish ini, dan ditutup untuk candlestick bullish-nya ditutup di atas dari pembukaan, nutupin gap. Nah, ini namanya pricing line. Bagi konfirmasi bahwa tren akan berbalik arah atau harga akan berbalik arah ya.
bisa terjadi koreksi positif atau bahkan tren mengalami pembalikan. Nah, untuk strategi tradingnya, teman-teman bisa entry di candlestick yang ketiga ini dengan stop loss. Teman-teman bisa atur sedikit di bawah harga terendah, dan taking profit teman-teman bisa lihat area resisten terdekat. Baik, ya ini ada permintaan dari Pak Haryogi ya, minta file ya. Oke, nanti Pak ya, saya akan bagikan filenya. Baik ya, untuk hari ini teman-teman kita belajar dual pola candlestick dulu ya. Nanti di next edukasi baru kita belajar ke pola 3 candlestick. Nah, untuk dua pola candlestick ini teman-teman ada pertanyaan nggak? Silakan. Jadi tadi ada 4 ya, ada 4 pola dual candlestick. Yang pertama adalah engulfing. Yang kedua, harami ya. Pertama engulfing, candlestick yang lebih tinggi ya, konfirmasi pembalikan arah. Kemudian juga harami, ini candlestick yang lebih kecil bodinya daripada candlestick sebelumnya. Yang ketiga adalah tweezer ya. Tweezer adalah candlestick yang sama tingginya seperti candlestick sebelumnya. Dan yang keempat adalah dark full cover dan crossing line. Ini candlestick ini adalah candlestick yang memiliki body yang panjang atau candlestick yang tutup dan pembukaannya lebih tinggi atau lebih rendah daripada candlestick sebelumnya. Jadi ada 4 pembahasan kita, teman-teman. Memang agak sulit kalau kita ingat namanya, tapi teman-teman harus paham saja artinya, ya, arti atau maksud dari terbentuknya candlestick tersebut. Sekali lagi, memang idealnya candlestick ini muncul pada akhir tren kenaikan atau akhir tren penurunan, atau lebih simpelnya muncul pada area support dan resisten, agar konfirmasinya lebih bagus. Baik, saya sapa dulu ya untuk teman-teman yang udah bergabung. Ada Pak Yogi, Pak Ato, Pak Charlie. Pak Charlie lagi sakit ya, semoga cepat sehat Pak Charlie. Kemudian juga ada Pak Ekman, ada Pak Haryogi ya, ada Bu Vera, ada Pak Wawan, ada Pak Yogai, dan ada Pak Yogi DS. Terima kasih teman-teman udah bergabung ya. Silakan jika ada pertanyaan teman-teman sebelum saya akhiri untuk edukasi sore hari ini. Karena jadwal kita setiap edukasi hanya 30 menit ya. Oke, siap Pak. Baik, teman-teman yang lain. Ya. Silakan Pak Haryogi. Ya. Terima kasih Pak. Selama ini berarti saya trading itu salah Pak. Salah gimana Pak? Iya, salah berarti kan. Inilah yang perlu di dasarnya memang harus dari candle inilah kita melakukannya kan. Iya. Kedua kali ya Pak. Saya ucapkan terima kasih dulu Pak. Ilmunya sangat bermanfaat ini bagi saya. Intinya dalam trading ini berarti harus sabar Pak ya. Pasti Pak. Jadi memang yang paling sulit itu mengatur psikologis kita adalah sabar. Menunggu kapan terbentuknya candlestick ya. Kalau kita bisa mengontrol psikologis ya, harus masuk pasar nunggu konfirmasi candlestick, itu akan bagus hasil tradingnya Pak. Tapi kalau tadi muncul sifat yang tidak sabaran, buru-buru ya, pengen masuk lihat candlestick naik, ikut buy, lihat candlestick turun, ikut sell, nah itu yang biasanya terjebak Pak. Betul. Jadi kalau kita mau menunggu harga yang ideal, kita harus tunggu dulu pembentukan candlestick. Jadi candlestick itu harus benar-benar tutup dulu untuk kita tahu, oh ini konfirmasinya seperti ini. Ini konfirmasinya harga akan seperti ini. Jadi candlestick harus terbentuk dulu agar jelas informasi yang kita dapatkan. Seperti itu Pak. Jangan ketika harga naik dan turun kita ngikut pasar. Nah itu biasanya terjebak. Ya, satu lagi Pak. Ya. Kalau kita lihat dari pagi tadi ya, jam yang pagi tadi yang pertama, sesi pertama ya, itu kalau lihat dari XAU itu sudah down gitu ya, di angka 1940 ya masalah itu sudah tutup ya. Oke. Penurunannya. Nah sekarang kalau di apakah itu ada pembalikan dari setelah itu Pak? Oke. Ini
Ini kan kalau kita bahas tadi pagi Pak ya, ini pergerakan harga ini terjadi rejeksi dari seller ya pada area resisten. Tadi pagi juga udah saya bahas bahwa emas sore hari ini atau hari ini berpotensi untuk mengalami penurunan ya, karena terkonfirmasi dari candlestick ini Pak, candlestick yang berwarna merah ini yang muncul pada area resisten. Nah kalau sekarang ini kan pergerakan harga berada pada area support Pak ya, kedua support harga nih. Nah, kita belum tahu, Pak. Kita belum tahu seperti apa konfirmasi pergerakan harga sebelum candlestick ini terbentuk. Jadi walaupun pergerakan harga mencapai titik 1939 atau 1938, tapi kalau candlestick-nya masih bergerak, kita belum dapat konfirmasi apakah supportnya kuat atau bahkan pergerakan harga melanjutkan penurunan. Tapi dari informasi yang kita dapatkan pada sore hari ini, harga di 1944, ini tekanan sellernya masih cukup besar, Pak. Jadi ini pergerakan harga masih berpotensi untuk menuju ke support harga. Tinggal nanti kita harus tunggu candlestick di time frame 4 jam ini tutup, seperti apa bentuknya. Kalau candlestick di time frame 4 jam ini bentuknya kecil, bodinya kecil, ya ini artinya support ini akan menjadi support yang kuat, tahanan kuat. Kita bisa masuk pasar ketika kita melihat candlestick selanjutnya berbentuk bullish Pak, candlestick hijau. Kita bisa ambil posisi buy. Tapi kalau candlestick ini belum terbentuk ya kita belum tahu seperti apa konfirmasinya. Gitu Pak. Siap. Ya, ini ada contoh juga, ada tweezer bottom atau bullish tweezer ya, seperti ini ya. Candlestick yang sama bodinya muncul di area support harga. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buat support dan resisten dulu. Ini kita tandai nih resistennya di mana, supportnya di mana. Kemudian tunggu aja pergerakan harga di level tersebut. Harus sabar. Dan ketika pergerakan harga mencapai level support dan resisten tersebut di area support dan resisten, kita lihat bentuknya seperti apa. Terjadi nggak pola pembalikan arah seperti itu ya. Kalau terbentuk pola pembalikan arah, kita bisa masuk pasar dengan stop loss tentu di bawah harga terendah atau di atas harga tertinggi, tergantung posisinya. Satu lagi Pak ya. Satu lagi Pak. Kalau ini berdasarkan kita time frame yang tinggi, misalkan 4 jam atau 1 jam, berarti untuk time frame ke bawahnya yang 15, 30, walaupun dia itu mengalami perbedaan itu masih kita bisa pegang untuk time frame yang tinggi Pak ya. Misalkan time frame yang tinggi kita misalkan ada bullish harami. Yeah. Oke, itu kemudian kita lihat ke time frame yang lebih kecil lagi ke 15 atau ke 30, itu misalkan terjadi kebalikannya. Apakah itu nanti akan mengikuti yang time frame yang tinggi Pak? Yang kecil itu hanya mengikuti apa itu namanya gelombangnya saja gitu kan? Oke. Jadi yang jadi patokan kita Pak adalah time frame yang besar Pak ya. Jadi kalau kita tradingnya pakai acuan time frame 1 jam atau time frame 4 jam, nah time frame itulah yang kita pakai untuk melihat pola candlestick. Jangan di time frame yang lebih kecil, karena kalau kita ke time frame yang lebih kecil itu akan banyak pola-pola, nanti bikin kita bingung nih. Gitu. Jadi kita harus tunggu dulu candlestick di time frame acuan kita trading itu terbentuk. Seperti ini kan terjadinya di 4 jam. Ini kalau saya bongkar menjadi 30 menit ya atau 15 menit akan banyak candlestick Pak. Ini akan bingung nih, ini candlestick ini bakal turun terus ke bawah atau ada pembalikan arah ya. Ini akan membingungkan. Ya memang kalau sebagai trader yang profesional mereka bisa melihat Pak di dalam itu kapan harus masuk pasar. Jadi di time frame kecil itu bisa jadi trigger mereka untuk masuk. Tapi saya nggak rekomendasikan itu karena untuk trader-trader yang baru konfirmasi di time frame yang kecil itu sangat banyak Pak. Sangat banyak dan nanti cenderung membingungkan. Jadi lebih baik tunggu aja konfirmasi pada time frame acuan kita trading. Ya, bisa di 1 jam ataupun 4 jam. Artinya di time frame yang kecil nggak usah dilihat. Itu bukan jadi konfirmasi masuk pasar ya. Konfirmasinya adalah ketika terbentuk pada time frame tempat kita analisa. Oke, gitu, siap. Terima kasih. Cukup
bermanfaat bagi saya ini. Salah selama ini saya trading, Pak. Harapan kita Pak ya, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman trader semuanya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi Pak Haryogi? Cukup Pak, cukup. Ya. Baik, untuk teman-teman yang lain ada pertanyaan? Sebelum saya tutup untuk edukasinya, udah jam 5 ya. Oke ya, cukup jelas semuanya ya. Oke teman-teman, untuk analisa sore hari ini, hari Kamis tanggal 21 April 2022 saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya, dan bisa jadi acuan ya atau referensi untuk teman-teman trading, sehingga nanti nextnya teman-teman tahu nih kapan harus masuk pasar dan kapan harus wait and see ya. Oke teman-teman, itu aja dari saya ya. Selamat sore, sampai bertemu lagi pada edukasi selanjutnya, dan salam profit semuanya. Jaga selalu kesehatan. Oke, terima kasih banyak semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you.